Jadi ada dua hal sebenarnya yang bisa saya garis bawahi di sini. Yang pertama itu ada alat, ada tools. Anda harus bisa ngotak-atik mulai dari select, develop, apply, integrate, administer. Nah, ini ranah keilmuannya. Kalau ini mungkin kita berbicara tentang teknologi ya. Kalau saya bisa analogikan kayak gini, Mas. IS itu Anda bekerja di dalam sebuah perusahaan, Anda ditugasi membangun sebuah sistem yang bisa mendukung kebutuhan organisasi Anda. Jadi programmer yang ada di dalam perusahaan itu adalah IS. Ya. Kalau orang IT apa? Orang IT Anda tidak memikirkan untuk develop aplikasi enggak gitu, tapi Anda punya kemampuan untuk bisa melihat perkembangan teknologi saat ini seperti apa, kebutuhannya apa, list-listnya apa saja. Ini ada kebutuhan organisasi di belakang saya, match-nya di mana? Oke, gitu. Jadi yang ini butuh ini misalnya, ya sudah saya beli aja misalnya kayak kemarin tuh. Daripada saya bikin data center sendiri misalnya, bikin server sendiri, ya sudah saya beli cloud. Nah, itulah perspektifnya orang IT. Nah, perspektif simpel aja berarti apa ya? Nggak perlu pikirin cara bikinnya, yang penting cara pakainya. Bisa lebih ke sana, tetapi memang nanti. Nah, ini nih. Nah, saya coba masuk lagi. Ya, ini definisi nanti itu saya akan singgung lagi, Mas. Ya. Oke. IT itu apa? Kalau di ACM Curricula IT 2017 itu dikatakan adalah studi pembelajaran secara sistemik. Kita belajar secara sistemik systemic approach, pendekatan secara sistemik untuk ya memilih, mengembangkan. Jadi Anda tetap punya kewajiban untuk mengembangkan juga nanti, gitu ya. Jadi nggak cuma milih terus nggak, gitu. Tapi ada pengembangan, misalnya pengembangan ini bisa macam-macam nanti ya. Bisa Anda menambahkan plugin misalnya, atau mengoptimalkan apa misalnya dan seterusnya. Gitu, itu bisa masuk ke develop. Kemudian mengimplementasikan, mengapply, mengintegrasikan antara yang sudah dengan yang belum, gitu ya. Misalnya ada beli baru, oke ini gimana integrasinya dan seterusnya, gitu ya. Misalnya di server pakai Colo dan seterusnya, dan bagaimana mengintegrasikan, bagaimana biar bisa tetap jalan dan seterusnya, gitu ya. Kemudian mengadministrasikan ya secure computing technologies. Ya, disebut di sini secure computing technologies. Jadi sudah ditekankan bahwa teknologis yang punya kemampuan komputasi aman. Berarti memang makanya mungkin tagline-nya kurikulum 2020 itu kan cyber security dan IoT. Maksudnya memang di sana gitu ya. Jadi sangat perlu sekali bahwa Anda nanti memilih teknologis yang punya kemampuan atau memiliki base, bukan memiliki, yang aman gitulah ya, aman gitu ya. Nah, itu tadi buat apa? Itu tadi digunakan untuk enable user, ya, mengizinkan, memperbolehkan pengguna untuk mencapai personal, organization, atau societal goal. Ya, di sini sudah kelihatan ya. Jadi dari gambar yang tadi, gambar yang ini tadi itu ditranslasikan dalam bentuk kata-kata itu jadi begini. Ya, di sini kita tidak hanya berbicara tentang mengotak-atik teknologi, tetapi juga berbicara tentang teknologi yang kita otak-atik tadi itu punya daya guna apa kepada kita. Punya, saya suka nyebutnya itu value, nilai-nilai apa kepada kita. Kita ini bisa personal goals, bisa organizational goals, bisa societal goals ya. Bisa ya himpunan itu kan masuk juga ke organisasi, apapun gitu ya. Apa yang benar apalah pokoknya, yang intinya dia punya tujuan tertentu. Nah, punya visi misi, punya tujuan. Nah, ini itu bisa kita bisa disolusikan dengan IT tadi. Gitu ya. Jadi ada dua hal sebenarnya yang bisa saya garis bawahi di sini. Yang pertama itu ada alat, ada tools. Anda harus bisa ngotak-atik mulai dari select, develop, apply, integrate, administer. Itu yang satu. Yang kedua,
teknologi yang Anda otak-atik tadi itu punya value kepada organisasi Anda, tujuan Anda gitu ya. Sehingga dengan mengimplementasikan tadi Anda lebih cepat mengerjakan sesuatu misalnya, lebih banyak mendapat keuntungan gitu ya, atau bisa memanage resiko misalnya, mengendalikan resiko misalnya dan seterusnya. Nah, itu adalah ini adalah definisi dari information technology ya. Jadi mohon untuk apa ya, membawa perspektif itu ke Anda gitu. Jadi nanti ketika saya UTA nanti saya akan kemana. Ini contohnya juga nanti akan saya jelaskan lah di belakang gitu ya. Ini belum masih menjelaskan definisi tentang IT dulu lah. Oke, nah di ACM kurikula itu ada IT domain. Ada 3. Yang pertama esensial plus suplemen sama suplemen. Esensial ini wajib, Mas. Jadi mata kuliah wajib atau domain-domain wajib yang Anda harus pelajari, yang harus Anda bisai. Ini wajib. Esensial ini artinya ketika nanti muncul IT kurikulum tahun berapa gitu lah, ini mungkin akan tetap ada. Pemahaman ilmu tentang ini tetap ada. Gitu ya, karena ini adalah basic Anda. Ini yang ini nih, ya. Sebentar. Ini itu merepresentasikan kemampuan Anda untuk mencapai ini tadi. Mencapai ini tadi. Ya, Anda harus punya kemampuan ini. Ya, mulai dari information management, integrated system teknologi, ya kan, platform teknologi, sistem paradigm, gitu ya, user experience design itu ini tadi itu ya, ini tadi untuk merepresentasikan yang tadi kan, gitu ya. Terus kemudian ada yang esensial plus suplemen. Jadi esensialnya ada, suplemen juga ada. Cyber security kan tadi sudah di highlight juga tuh, secure. Nah, dia masuk ke sini. Gitu ya. Partnya di sini 19%, gitu ya. Di sini ada 21%, gitu ya. Di sini ini ya. Jadi apa namanya ini yang wajib dan suplemen. Jadi ada part-partnya yang wajib, ini tetap ada, harus Anda pelajari, Anda harus bisai gitu ya. Sama ada suplemen tambahan ketika apa namanya Anda pengen lebih advance, Anda pengen lebih fokus, misalnya Anda fokus di network, berarti applied network misalnya. Di software fundamental, Anda bagian di development sama manajemen misalnya. Web and mobile system, misalnya Anda di mobile application-nya misalnya. Itu adalah suplemennya. Tapi yang wajibnya di sini, misalnya kayak gitu. Ya, gambarannya seperti itu. Ya. Nah, ada juga yang namanya suplemen. Suplemen ini ya suplemen. Anda kalau minum vitamin C, kalau nggak minum vitamin C, gimana? Ya nggak apa-apa gitu ya, selama nggak ada masalah gitu ya. Tapi ketika Anda tambah suplemen, mungkin kebutuhan Anda menjadi lebih tercapai gitu ya, lebih sehat misalnya dan seterusnya gitu ya. Nah, suplemen ini ada di Internet of Things, ya, cloud computing dan seterusnya. Nah, IT value itu memang suplemennya IoT, artinya memang teknologi suplemen yang dipilih itu adalah IoT dan gitu ya, memang diarahkan ke sana. Tetapi masih boleh Anda main juga di cloud computing, di virtual system, di data scale bit atau apapun yang lain, bahkan yang esensial pun Anda mau angkat juga nggak apa-apa, gitu ya. Jadi tidak melulu harus IoT, tidak gitu ya. Tetapi kalau kita lihat struktur kurikulum yang baru itu kan memang diarahkan mata kuliah akhir itu kan lebih ke banyak yang mendukung IoT, memang karena ya itu tadi untuk menjadi penciri khas antara agar beda gitu IT di Value dengan IT di mungkin ITB atau di UGM atau di ITERA misalnya ataupun yang lainnya gitu ya, atau dengan ITS itu bisa berbeda gitu ya. Jadi gambarannya begini nih Mas. Nah, gambarannya. Terus kemudian, nah ini biar nanti banyak waktu diskusi ya. Ini KKN yang tadi saya sudah sampaikan. Di KKN ini juga sudah dijelaskan. Ini sebenarnya mengambil ya, cuma ditranslasikan dalam bahasa Indonesia aja ya. Ini memahami kebutuhan teknologi pengguna dalam sebuah organisasi. Ya hampir sama dengan yang tadi, hampir sama. Gitu ya. Dengan cara apa? Memilih, membuat, menerapkan integrasi konfigurasi dari, kalau di sini ngomongnya teknologi komputasi. Kalau tadi mungkin ngomongnya secure computing ya, teknologi. Kalau di sini ngomongnya teknologi, hampir sama lah gitu ya. Selama teknologi
teknologi itu bisa mengelola, menyimpan, mengupdate informasi, itu bisa kita sebut sebagai teknologi informasi, gitu ya. Oke, nah ini ranah keilmuannya. Kalau ini mungkin kita berbicara tentang teknologi ya. Teknologi ada sistem enterprise, ada manajemen tata kelola teknologi informasi, infrastruktur dan seterusnya. Nah, mungkin di sini teknologinya ada beberapa yang obsolete, yang apa istilahnya, agak kadaluarsa gitu ya. Tapi uh, saya bilang bahwa teknologi informasi itu cakupannya luas, macam-macam gitu ya. Kita nggak tahu besok tiba-tiba ada teknologi informasi yang mengubah dunia misalnya, kita nggak tahu gitu ya. Tiba-tiba besok ada, dan di sini belum ada. Nah, kalau di sini belum ada dan besok ada gimana Pak? Ya boleh-boleh saja gitu ya. Ini hanya apa ya? Ini hanya teknologi yang mungkin direcognize berdasarkan yang sudah-sudah gitu ya. Ini belum memikirkan ke depannya seperti apa. Kayak tadi lah, di sini ada yang ngomongin IoT, ada yang ngomongin cloud computing dan sebagainya. Ya mungkin saja cloud computing minggu depan berubah atau sudah tidak, atau fail sama sekali. Ya mungkin kita bisa ganti dengan teknologi yang lain gitu. Nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah. Nah, kenapa? Nah, ini sebenarnya slide terakhir yang sangat penting. Ya. Ya, Oke. Jadi TAS1 IT itu gimana? Ya, ini menurut saya, ya ini perspektif saya. Yang pertama, itu harus memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam panduan TA. Ya, mulai dari luarannya, mulai dari capaian pembelajarannya tadi itu harus memenuhi. Ya, itu wajib gitu. Yang kedua, cakupan teknologi informasi itu sangat-sangat luas. Sangat luas ya. Teknologi informasi kan macam-macam, Mas. HP Anda bisa teknologi informasi apapun itu gitu ya. Selama itu bisa mengolah informasi, itu disebut sebagai teknologi. Jadi kita tidak bisa harus ini nih teknologinya begini, enggak bisa, sangat luas sekali gitu ya, sangat luas sekali. Jadi mungkin saja yang di ACM kurikula itu sudah kadaluarsa ya, mungkin ada yang lebih baru lagi, sangat-sangat mungkin gitu. Jadi untuk cakupan teknologinya bisa sangat luas. Tetapi, nah ini yang ketiga, skupnya gimana? Ini yang perlu ya, karena teknologi informasi sangat banyak, kita harus membedakan. Skop ini menurut saya adalah pembeda antara satu prodi dengan prodi lain. Ya. Jadi skopnya, kalau nanti Anda membuat tugas akhir, itu memang harus diarahkan ke yang tadi, definisi dari IT tadi, baik dari ACM maupun dari KKNI, yaitu mengolah, ya, mengotak-atik teknologi informasi yang akan dikorelasikan, diintegrasikan atau digunakan untuk menjawab kebutuhan dari organisasi. Gitu. Contohnya gimana Pak? Gampangannya gini. Kemarin saya sempat dilibatkan dalam diskusi untuk membahas tentang skop ini. Contohnya adalah IoT untuk jadi topiknya itu adalah IoT yang diimplementasikan pada kandang ayam. Ya, kandang ayam pakai IoT tuh, entah itu buat mengukur suhu, ngatur makanan atau apapun itu ya. Pokoknya yang berkaitan dengan otomatisasi di dalam kandang ayam. Nah, kalau orang IF main apa? Orang IF itu mainannya adalah bagaimana membangun sebuah sistem IoT yang punya kemampuan misalnya membaca dengan baik, akurasinya tinggi, terus kemudian quality of service-nya bagus, disesuaikan lah ya misalnya, terus kemudian tahan lama gitu, durabilitas ya, masalah dia bacanya bisa lama, menyimpan datanya dengan baik, melakukan prediksi jika memang harus ada prediksi dan seterusnya. Itu orang IF. Ya, berarti dia berpikir bagaimana membangun algoritma yang pas nih untuk ini gitu ya, untuk untuk IoT-nya. Nah, kalau orang RPL apa? Dia membangun aplikasinya. Mulai dari aplikasi yang ada di IoT sampai nanti mungkin tampilan di tampilan di websitenya mungkin, di platform IoT-nya mungkin, atau membangun arsitektur software-nya mungkin, itu orang RPL. Nah, teman-teman IT main di mana?
orang IT mikirin yang punya kandang. Ya, dia nanya dulu nih, Bapak punya duit berapa misalnya? Bapak keluhannya apa misalnya? Nah, itu orang IT. Dia mulai mengidentifikasi pertama adalah kebutuhan dari organisasi, kebutuhan dari pemilik kandang. Setelah itu baru Anda bergeser ke teknologi tadi ya. Jadi memikirkan tentang teknologi yang ini apa? Oh, ini misalnya pakai IoT. Oke, IoT-nya di pasaran ada apa aja? Oh, ada misalnya LoRa yang punya dari Xiaomi misalnya, atau dari yang lain misalnya. Platformnya apa saja? Oh, ini. Nah, Anda harus memikirkan tuh. Anda kan perlu mengidentifikasi si pemilik ini punya background atau punya kemampuan terhadap apa namanya dia istilahnya apa ya? Adaptasi terhadap melek teknologi enggak gitu ya. Anda harus mikirin itu, jangan sampai Anda membeli sesuatu yang rumit ujung-ujungnya nggak kepake gitu kan. Nah, orang IT itu Mas, matching antara tadi mungkin saja ketika Anda misalnya nih, oh ya udah beli paket ini aja gitu ya, ada misalnya paket yang sudah lengkap lah itu ya produknya. Oke. Nah, ketika Anda beli, maka Anda harus select. Tadi yang pertama select gitu ya. Kemudian develop. Kadang-kadang Anda harus oh ini harus di-upgrade ini. Oh ini harus ditambah. Oh ini nggak usah dipakai. Ya. Terus kemudian Anda misalnya develop, memanage gitu ya. Kemudian mengoperasikan ya. Terus kemudian mengelolanya. Oke, nambah akses, mengintegrasikan gitu ya. Dari itu nanti dikonekkan ke jaringan internetnya seperti apa sampai nanti ke pengguna, sampai nanti pengguna menggunakan, sampai dia mengeluarkan, sampai dia apa ya istilahnya memberikan feedback bahwa oke, setelah saya menggunakan teknologi yang dibuat, yang diimplementasikan, itu saya menjadi lebih aware terhadap pemberian pakan misalnya, sehingga mortality-nya menjadi rendah, misalnya seperti itu. Nah itu orang IT, gitu. Ya, kurang lebih begitu. Ya, udah cukup menurut saya itu ya. Oke. Penjelasannya sangat sangat dalam sekali nih Hans nih rupanya nih. Langsung cerah nih, terpikirkan langsung tercerahkan kita nih, walaupun anak 18 udah kepikiran nih Hans Supa nih. Kepikiran itu TA-nya apa nih? Ya, syukur lah Mas kalau ini ya. Tapi ya semoga itu tadi ya. Jadi memberikan perspektif ke teman-teman, memposisikan di mana sih orang IT itu mainnya gitu ya. Mainnya orang IT itu di mana. Saya kira itu. Mangga kalau memang ada pertanyaan atau diskusi. Mana Hans? Ada punya pertanyaan nggak Hans? Mungkin ini sih Pak, kan biasanya tuh anak-anak yang ngerjain TA tuh masih bingung nih, kebiasaannya idealnya tuh yang cocok buat bener-bener IT itu gimana, yang biasanya kan ada beberapa mahasiswa yang dia kurang paham dalam dunia coding gitu. Itu gimana Pak? Oke, nah programming itu part dari satu bagian saja ya, di sini nih. Nah ini mungkin coding itu part aja di dalam develop atau apply, atau ini mungkin integrated gitu ya. Ya, jadi maksudnya gini, jangan fokus Anda bukan untuk memprogramnya gitu. Itu memang wajib Anda bisa gitu ya, karena rumpun komputer ya. Jadi kenapa Anda dikasih mata kuliah dasar pemrograman, struktur data seterusnya, karena memang Anda harus bisa itu. Tetapi fokus Anda bukan di sana. Gitu ya. Fokus Anda ketika mengerjakan tugas akhir bukan mengcodingnya, bukan gitu ya. Sama gini Mas. Anda nah ini balik lagi misalnya yang tadi ya. Anda itu harus mengubah perspektifnya ke arah yang tadi, ke kebutuhan organisasi, sehingga jangan buru-buru langsung coding, tidak gitu ya. Atau misalnya gini aja lah ya, TA-nya tentang user experience atau apa ya, mungkin user experience gitu ya. Nah, Anda harus pahami dulu kebutuhan dari si pengguna itu apa. Ya, jangan-jangan kebutuhan tadi itu dijawab oleh solusi yang sebenarnya sudah ada gitu. Teknologi, ya mohon maaf nih ya, kita sedang bersaing dengan memang pemain
terbesar di dunia itu memang Cina. Cina itu memang parah mas gitu saya bilang. Mereka itu punya teknologi yang sangat banyak, sangat bervariasi dan murah, gitu ya. Jadi mungkin saja suatu saat ketika Anda mengerjakan gitu ya, itu ternyata saya nggak perlu coding ini karena memang sudah ada, tinggal saya integrasikan saja. Ya mungkin itu konflik-konflik sedikit lah gitu ya. Nah itu jangan jangan takut ke sana dulu gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya dengan bagaimana Anda membuat problem statement. Ya. Tadi kan dijelaskan kalau TA itu kan dibuat untuk Punya masalah. menyelesaikan masalah. Nah, Anda harus mengidentifikasi masalahnya dulu. Jangan buru-buru langsung coding gitu ya. Atau jangan buru-buru takut coding. Nanti saja, santai gitu ya. Jadi pastikan dulu problem statement-nya itu jelas ya. Nanti itu bagian dari dosen yang mengajar inilah ya pengampu mata kuliah tulisan proposal ya untuk menyusun membuat problem statement. Tapi saya kira jangan muncul ketakutan itu gitu ya. Perspektifnya dibuat bahwa Anda itu membuat sesuatu yang besar mas ya. Jadi yang besar itu artinya ada banyak hal yang nanti dipertimbangkan. TA itu dibuatnya seperti itu gitu ya. Jadi mungkin TA, mohon maaf nih, mungkin codingnya itu mungkin hanya sekian persen dan Anda juga mungkin bisa belajar dari YouTube lah, bisa sama teman, bisa sama teman-teman di lab misalnya dan seterusnya, atau mungkin dengan dosen juga bisa selesai gitu. Jadi nggak perlu takut dulu untuk masalah coding gitu. Nah kurang lebih begitu. Semoga bisa menjawab. Jadi gimana? Ini kalau misalnya ya, anak IT ini harus berubah pola pikirnya dari sekarang nih. Iya. Biar nanti kita nggak pusing-pusing mikirin gitu. Nanti kita mau ngapain? Soalnya jujur aja sih Pak, kita tuh juga sekarang ya kalau ingat tuh coding juga sih ujung-ujung. Karena bagaimanapun juga anak-anak FF kan bermain dengan kode. Iya. Mungkin ngarahnya ke ini ya Pak, kayak ISO, ITIL sama yang terbaru kan ada yang ini ilmu Scrum yang menggalinya project manager itu kayaknya bisa juga itu. Bisa, sangat mungkin gitu ya. Sangat mungkin sekali mas. Jadi boleh tuh Anda main di IT risk management misalnya ISO, security, boleh saya kira. Terus yang tadi mungkin yang disampaikan Mas Rara yang perspektifnya harus coding. Nah itu tadi, makanya saya jelaskan tuh dari awal tadi di sini. Ya, ini nih gambar yang ini nih. Nah ini nih, gitu ya. Coding Anda harus bisa. Tetapi TA Anda itu bukan melulu tentang coding. Gitu. Jadi nggak wah harus coding. Ini urusannya orang IF gitu ya. Banyaknya ya mereka bukan orang IF sih, orang SE lah ya. Orang RPL itu memang harus banyak coding. Gitu ya. Orang IF mungkin lebih ke matematik. Gitu ya. Dia ngomongin algoritma yang matematis sekali yang mungkin cacing-cacing dan seterusnya gitu yang simulasi. Wah macam-macam lah ya. Itu tuh mungkin ya orang SE yang dia develop. Orang SE itu harus programming dia. Orang IT ya santai-santai lah yang gitu ya. Anda punya menurut saya orang IT itu punya kelebihan di cakupan teknologi yang dipakai sangat luas. Ya, sangat luas. Anda mau main di IT manajemen tadi, IT AL misalnya, TOGAF, boleh sekali. Ya, tapi gini ya, gampang, bukan gampang karena Anda mengidentifikasi kebutuhan organisasi itu nggak gampang. Satu, nyari perusahaan. Yang kedua, Anda belum tentu semua perusahaan akan memberikan atau merespon Anda. Wah itu, kalaupun sudah merespon, belum ada jaminan bahwa dia akan terbuka untuk seluruh datanya. Ya kan? Ya. Terus kemudian belum tentu juga dia nanti akan membantu atau mengarahkan misalnya. Itu challenge mas. Jangan kira gampang gitu. Itu tantangan saya gitu. Oke, gimana lagi nih? Ada lagi pertanyaan yang lain kira-kira? Dari L gimana? Kalau dari aneh ya Pak Yo, mungkin kan ini
Sebenarnya kan kalau belajar depan kan juga udah join di lab nih kan, lab foresti lah. Ya, Dan ya, udah pikiran, wah berarti TA-nya ini harus tentang ya seperti itu, tentang security, ya. keamanan. Nah, cuman sampai sekarang jujur belum kepikiran kira-kira yang tema-tema itunya ini apa ya gitu ya. Mungkin nanti Bapak bisa kasih tahu nih Pak, kayak tips and trick buat mencari judul gitu buat anak IT itu mungkin ada atau gimana Pak? Mm-mm. Yang pertama dari dosen, Mas. Itu yang paling gampang. Ya, biasanya dosen akan ngelis tuh topik-topik atau tema-tema gitu ya. Jadi itu biasanya. Kalau sekarang alhamdulillah, Mas. Kalau dulu, wah zaman saya dulu mungkin kondisinya agak-agak berbeda gitu ya, karena kita harus ngejar karena kadang-kadang dosen tidak publish tuh topiknya apa. Itu yang pertama. Yang kedua memang cari sendiri gitu ya. Cari sendiri sesuai dengan passion, selama tadi saya kira ini bisa Anda pakai jadi acuan lah. Nah, ini. Selama dia itu nanti apa namanya memenuhi skop yang ada di teknologi informasi. Gitu misalnya kayak security, saya kurang begitu paham juga sih. Tapi gambarannya kayak gini. Mengujikan misalnya two factor autentifikasi lah atau lebih gitu ya kepada pengguna. Misalnya gini, dari sisi security oke, tapi dari sisi ini kalau saya Experience. bicaranya tentang IT adoption ya, adoption Oh, itu salah satu bagian saja. Kalau adoption itu kita berbicara tentang dua hal sebenarnya, pervasive of use sama usefulness. Artinya gini, ketika orang itu pertama kali itu akan melihat atau menggunakan atau apa ya, me, experience gitu ya. Jadi ketika pertama kali dia udah nggak enak nih, udah bingung makanya dia dia tidak akan lanjut lagi gitu ya. Tetapi ketika dia masuk ke pendekatan yang usefulness, maksudnya dia butuh itu ya, walaupun nanti dari sisi penggunaannya ribet, dia tetap akan pakai. Nah, misalnya gini tuh, atau two factor authentication itu kalau dari digunakan untuk misalnya apa gitu ya, untuk misalnya website yang nggak penting-penting amat, itu dampaknya gimana? Dari sisi pengguna gimana? Misalnya kayak gitu. Jadi kecuali kalau yang apa yang kredensial yang penting ya yang ya kayak misalnya nomor rekening akses m-banking Anda itu kan biasanya pakai tuh factor authentication tuh ya, wajib itu ya. Nah, itu kan dari sisi usefulnya kan perlu sekali. Jadi walaupun sulit tetap saya jalani. Tapi kalau untuk website-website yang mungkin ya so-so lah ya gitu ya, itu perlu nggak? Nah, itu Anda perlu mengidentifikasi itu. Nah, itu bisa itu menurut saya untuk bisa Anda angkat. Nah, cara pendekatannya pakai apa? Pakai misalnya metode apa untuk mengujikannya, mengatakan bahwa ini perlu, ini tidak untuk website ini. Nah, itu kan bisa dibangun sebuah apa ya, mungkin semacam bukan framework ya, terlalu berat kalau framework lah. Ya mungkin kajian lah ya. Menurut saya itu sudah bisa gitu ya. Itu bisa untuk Anda angkat gitu. Itu yang paling gampang ya. Yang lain mungkin lebih teknis bisa saja gitu ya, ada yang lain gitu. Nah, yang pertama tadi ya, jadi dari dosen, yang kedua ya Anda cari-cari sendiri gitu ya. Motivasi ya Pak, motivasi sendiri. Uh, uh, uh. Tapi kalau di lab forestry kan ada dosen maaf dosen pembinanya. ya dosen pembina. Aduh, kenapa ya? Pak Aulia itu kebetulan. Ya, misalnya bisa diskusi tuh dengan Pak Aulia misalnya apa gitu ya. Bisa juga dengan Dosen wali mungkin. dosen wali bisa, atau mungkin dosen-dosen yang lain gitu ya, bisa gitu. Saya kira informasi-informasi tentang dosen home base IT siapa saja, terus kemudian topiknya apa saja itu sudah banyak ya. Anda bisa lah itu mengaksesnya gitu ya. Apa ya, gampang lah sekarang Mas cari Google sudah informasi. menerjemah, Kita sudah sudah tanda disiapkan sama Google. kutip tanda kutip sudah dijajah oleh Google gitu ya. Gitu. Ada Sama lagi nggak? mungkin ini sih Pak, kan biasanya ada
beberapa mahasiswa-mahasiswi itu yang Mm-mm. berstatementan, berpemikiran itu TA itu benar-benar nyeramin gitu Pak. Terus Mm. ha, nah itu sesuai emang emang apakah benar sih Pak TA tuh sesuai dengan stigma kayak gitu sih Pak? Iya, Kan kebanyakan. oh, balik lagi ke masing-masing, Mas, gitu ya. Anda ingin melihat ini sebagai apa gitu ya. Ada yang mungkin saya pernah tuh punya teman yang dia menganggap bahwa TA ini adalah apa ya istilahnya, wah ini adalah produk terbaik saya, ini pembuktian saya misalnya gitu ya. Jadi dia memang wah all out di sana. Ada juga yang ya cukup aja karena memang TA ini ya kayak mata kuliah biasa sebenarnya. Tetapi ini kan merangkum banyak hal, banyak apa ya sebenarnya ini kayak akumulasi aja. Ya kayak titik kumpul dari semua ilmu yang sudah Anda dapatkan, dari semua pengalaman yang Anda dapatkan selama mungkin 3,5 tahun kuliah gitu ya, itu dikumpulkan di satu itu gitu. Jadi kalau nyeramin atau enggak itu balik ke perspektif masing-masing ya, gitu ya. Anda ingin melihat ini sebagai, menurut saya ini mata kuliah biasa, gitu ya. Tinggal Anda mengikuti. Jadi gini, ada hal yang mungkin beberapa apa ya, yang apa ya, pengalaman aja ya. Rata-rata itu satu, mahasiswa banyak yang enggan untuk berdiskusi dengan dosen.